Halo Generasi Smart, kali ini kita akan belajar geografi mengenai konsep tata guna lahan. Bersama saya, Rivo. Yuk, simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mampu memahami konsep tata guna lahan. Peserta didik, perhatikan gambar yang ada. Tata guna lahan memiliki 3 unsur kata. Yang pertama, tata, yang kedua guna, yang ketiga lahan. Kata tata mengandung makna ada unsur perencanaan atau unsur penataan biar tertata dengan baik. Sedangkan guna berkaitan dengan fungsi suatu kawasan. Ketiga, lahan. Menurut FAO tahun 2009, lahan adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari iklim, tanah, geologi, air, relief, dan unsur di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan itu. Misal, flora fauna, budaya manusia, bahkan hama penyakit yang berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lahan atau land itu hamparan permukaan bumi. Dalam berbagai bentuk, dilihat secara horizontal atau dilihat dari atas, bisa terdiri dari beberapa kawasan. Yang pertama, ada pemukiman. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, industri. Yang keempat, hutan. Yang kelima, rawa. 6 adalah pegunungan, yang di dalamnya ada tanah, batuan, iklim, dan vegetasi. Generasi Smart, perhatikan beberapa bentuk lahan di bawah ini. Pada gambar, ada lahan pemukiman, hutan, rawa, dan pertanian. Lahan atau land berbeda dengan tanah. Kalau tanah itu soil, bagian dari lahan. Lahan itu cakupannya lebih luas, di dalamnya terdapat tanah atau lahan. Kenapa lahan harus ditata? Sejak dahulu, lahan itu bersifat tetap. Jumlahnya terbatas, jumlah dan aktivitas manusia terus bertambah. Sedangkan kebutuhan ruang meningkat mengiringi kebutuhan jumlah kehidupan manusia saat ini. Pada kehidupan sehari-hari, tata guna lahan dan penggunaan lahan memiliki pengertian yang sama. Dalam pengertian internasional, tata guna lahan atau penggunaan lahan disebut land use. Perbedaan penekanan kedua istilah hanya berada pada aspek ruang atau space. Tata ruang secara lebih inklusif mengandung pengertian ruang di dalamnya karena terkait dengan tata guna, penataan, atau pengaturan penggunaan, baik dalam konteks ruang maupun waktu. Tata guna lahan merupakan aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari lahan. Tata guna lahan atau dalam bahasa ilmiahnya land use planning sama diartikan dengan tata ruang. Jadi, generasi Smart, dapat kita simpulkan bahwa tata guna lahan atau land use adalah suatu upaya untuk merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu. Misal, fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Generasi Smart, apa-apa saja sih bentuk bentang lahan yang ada? Perhatikan gambar pertama. Yang pertama, kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman ini ditandai dengan adanya perumahan yang disertai dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Kawasan pemukiman secara sosial mempunyai norma di dalam masyarakat. Kawasan ini sesuai dibangun pada wilayah dengan tingkat kemiringan lereng
0 hingga 15% atau datar hingga landai. Yang kedua, pada gambar ada kawasan perumahan. Kawasan perumahan hanya didominasi oleh bangunan-bangunan perumahan dalam satu wilayah tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai. Kawasan ini sesuai dengan tingkat kelerengan 0 hingga 15% atau datar hingga landai. Yang ketiga, kawasan perkebunan. Perkebunan ditandai dengan adanya budidaya jenis tanaman yang bisa menghasilkan materi atau uang. Kawasan ini sesuai dengan tingkat kelerengan 8 hingga 15% atau landai. Generasi smart bisa perhatikan pada gambar yang ada. Keempat, kawasan pertanian. Kawasan pertanian ditandai dengan adanya jenis budidaya satu tanaman saja. Kawasan ini sesuai pada tingkat kelerengan 8 hingga 15% atau pada kawasan yang landai. 5. Kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan ruang terbuka hijau dapat berupa tanaman yang hanya ditanami oleh tumbuhan yang rendah atau sejenisnya sedikit. Namun, juga dapat berupa hutan yang didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan. Kawasan ini sesuai pada tingkat kelerengan 15 hingga 25% atau pada kawasan yang curam. 6. Kawasan perdagangan. Kawasan perdagangan ditandai dengan adanya bangunan pertokoan yang menjual berbagai macam barang. Kawasan ini sesuai dengan tingkat kelerengan 0 hingga 8% atau pada kawasan yang datar. 7. Kawasan industri. Kawasan industri ditandai dengan adanya proses produksi baik dalam jumlah kecil maupun dalam skala yang besar. Kawasan ini sesuai pada tingkat kelerengan 8 hingga 15% datar hingga landai. Generasi smart bisa perhatikan pada gambar yang ada. 8. Kawasan perairan ditandai dengan adanya aktivitas perairan seperti budidaya ikan, pertambakan, irigasi, dan sumber air bagi wilayah di sekitarnya. Beberapa tujuan tata guna lahan adalah: yang pertama, memberikan sebuah hak dan perlindungan pada lingkungan. Yang kedua, dengan adanya alokasi lahan akan mengurangi potensi penyalahgunaan lahan. Yang ketiga, membentuk sistem transportasi yang baik dan efektif dalam sebuah kota. Keempat, menyediakan lahan untuk tempat berlangsungnya aktivitas publik. Selain itu, dengan adanya tata alokasi lahan, maka perencanaan sebuah wilayah perkotaan bisa tertata dengan baik, tertib, dan juga rapi, serta meminimalisir terjadinya penggunaan lahan secara sembarangan oleh orang yang tidak memberikan izin. Generasi smart, perhatikan contoh soal berikut. Pertama, perbedaan tata guna lahan dan penggunaan lahan terdapat pada aspek A. Ruang, B. Waktu, C. Tempat, D. Lokasi, E. Ekonomi. Generasi smart, jawaban yang benar adalah A. Ruang. Tata guna lahan atau penggunaan lahan itu disebut land use. Perbedaan penekanan kedua istilah hanya terdapat pada aspek ruang. Tata guna lahan secara lebih implisit mengandung pengertian ruang di dalamnya karena terkait dengan tata guna lahan, penataan, atau pengaturan penggunaan baik dalam konteks ruang maupun waktu. 2. Dalam penerapan tata guna lahan, pemukiman penduduk akan sesuai didirikan pada kemiringan lereng A. 0 hingga 8%, B. 0 hingga 15%, C. 8 hingga 15%, D. 15-25%, E. 25 hingga 35%. Jawaban yang benar adalah B. 0 hingga 15%. Kawasan pemukiman ditandai dengan adanya perumahan yang disertai sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Kawasan pemukiman ini secara sosial mempunyai norma dalam masyarakat. Kawasan ini
sesuai pada tingkat kemiringan lereng 0 hingga 15% pada kawasan datar hingga landai. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.